nangkep ayam aja, kayak nangkep teroris, kayak orang nangkep bawa narkoba 5 kilo gitu. Pak Berbi sendiri melihatnya gimana nih soal penangkapannya dulu dah? Oke, soal penangkapan Saiful, aduh menurut aku gini loh, diperlakukannya tidak senonoh ya. Karena gini loh, kan belum ada bukti yang jelas gitu kan, yang dicurigai siapa gitu. Biasanya kan polisi pasti akan melakukan track dari nomor telepon dulu, terus kan ada surat penangkapan. Itu kan nggak bisa semena-mena nangkep orang sampai ini, kan bener-bener apa ya, tidak manusiawi gitu. Jadi aku sih sangat mengecam sih. Menurut aku, kalau aku jadi lawyernya udah pasti aku akan lapor ke PAM gitu loh. Karena apa ya, ada azas praduga tidak bersalah. Nah ini kan harusnya dilakukan gitu. Orang udah ngebunuh aja, belum tentu juga dia kalau belum disidang, belum tentu dia juga langsung jadi tersangka pembunuh gitu kan. Nah seperti ini kan akhirnya pihak kepolisian juga jadi malu gitu loh. Malu, awalnya udah terlalu pede banget, kayak ada unsur apa yang mempermalukannya sangat jelas gitu. Jadi menurut aku kejadian seperti ini tuh jangan terulang lagi, karena akhirnya apa? Ketika dicek ternyata asistennya, dan diperlakukannya sampai asistennya dipukul, mobil diketok-ketok pakai pistol, sampai diborgol, sampai di dalam mobil di tengah-tengah juga sampai dikekepin, udah diborgol dikekepin coba, ya kan, dipukul juga gitu. Maksudnya apa gitu? Kok bikin heboh? Kok awal tahun malah pihak kepolisian bikin heboh gitu kan? Jadi tolong diatensi lah menurut aku untuk Pak Kapolri, ya kan, semoga langsung dilakukan penyelidikan itu anggotanya seperti apa gitu. Kan nggak boleh semena-mena, semuanya ada prosedurnya, ada SOP-nya, ada surat penangkapan, harusnya benar-benar terarah, bukan langsung semena-mena individual sendiri, apalagi ini kan di muka umum gitu. Ini sangat memalukan untuk pihak kepolisian Indonesia. Malu dong kita dilihat luar negeri, beritanya viral loh. Masa kayak begitu? Apalagi seorang Saiful juga kan selama ini tidak pernah ada kejadian untuk dia memakai narkoba kan gitu. Yang diincar kan kok bisa salah juga kan, malu gitu. Berarti kan pengakuan dari polisi sendiri itu ada warga lain yang ikutan. Itu sih aku pikir nggak bener, enggak. Itu menurut aku drama sih. Menurut aku enggak. Mana mungkin ada penyusup masuk dia pakai pistol, terus kan tetap aja kan polisi juga. Masa ya polisi akan membiarkan anggota oknum lah? Oknumnya masa akan membiarkan ada ikut-ikutan? Emang ini pembuatan film gitu loh. Emang ini nangkap orang kayak nangkap ngeprank, tiba-tiba kayak anak kecil gitu. Oh jawabannya kita nggak tahu ada oknum. Menurut aku itu sih enggak banget ya. Jadi kasus seperti ini sangat memalukan, dan kita juga sebagai masyarakat sangat kecewa atas penegakan hukum di Indonesia. Jadi kalau terjadi di dirimu sendiri, apakah lu akan menuntut balik atau seperti apa? Aku langsung lapor propam, aku akan tuntut balik pasti. Karena gini loh, polisi nggak bisa semena-mena, gue polisi, gue punya jabatan. Ya lu punya jabatan ketika lu jadi polisi. Di luar dari polisi, tetap aja kan ada atasannya lagi. Semua kan diawasi juga. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi gitu. Ya kan, seorang menteri aja bisa dipecat kan gitu, apalagi kepolisian. Jadi harusnya benar-benar punya wibawa, benar-benar harus sesuai dengan SOP, bukan malah membuat gaduh. Ini kan membuat gaduh jatuhnya, memalukan, ya kan, pencemaran nama baik juga di muka umum, terus kekerasan juga, ada penganiayaan juga di situ. Itu bagaimana itu? Gitu loh. Kan jatuhnya penganiayaan juga, ya kan, orang dipukul. Nah ini kan nggak bisa kayak anak kecil gitu loh, langsung aduh kita nggak tahu itu ada oknum yang lain. Kan ya udah ada jejak digitalnya, tangkap dong, langsung dong ditangkap. Kenapa sampai sekarang kayaknya hilang gitu aja ya? Kan itu memalukan. Jadi mungkin harusnya dipanggil gitu loh, Kapolsek. Dia apa sih, Polsek Tambora ya? Kapolsek kan langsung dipanggil sih harusnya. Tapi yang Saiful sendiri memaafkan, menurut lu wajar nggak sih? Ya mungkin bagi dia memaafkan, tapi kalau seandainya posisi aku yang gituin, aku tidak akan maafin. Gue akan bertindak terserah apapun itu.
itu tanggung jawab Kapolsek bagaimana dengan pembinaan anggotanya kan gitu. Anggotanya seperti apa kok bisa alasannya kebobolan, ada oknum lain kan nggak masuk di akal. Jadi ini kelihatan bobrok banget gitu loh. Gitu. Ini kelihatan bobrok banget. Ini bagaimana seorang Kapolsek membina anggotanya sehingga kan ada surat penangkapan. Harusnya kan sesuai SOP. Itu loh. Jadi nggak langsung kayak nangkep ayam aja, kayak nangkep teroris, kayak orang nangkep bawa narkoba 5 kilo gitu loh. Yang orang teroris 5 kilo aja nggak begitu. Kan menurut SOP-nya itu saat tersangka itu orang TO itu kalau tidak melawan tidak perlu dengan kekerasan kan? Ya tidak perlu kan, karena kan satu ada surat penangkapannya, ada sprindiknya juga, ya kan, ada springkapnya juga. Kan harusnya gini loh. Oke, kita nangkap orang mah ditangkap harusnya kan juga dengan permisi karena tetap ajas praduga tidak bersalah. Harusnya mohon maaf kita dari pihak kepolisian, ya kan, mungkin bisa ikut kami dulu. Ini ada surat penangkapannya ditunjukin dulu dong, ya kan. Ini ada perintah, ya kan, dari pihak kepolisian A misalnya, ada surat, ya kan, mohon mungkin Bapak ikut kami dulu untuk penyelidikan, ya kan, terkait tentang ini diduga ada melakukan narkoba, ya kan, melakukan penggunaan zat narkoba gitu. Nah untuk itu mohon kita minta waktunya, kan ada bahasa, tata bahasa, bukan langsung semerta-merta. Waduh, sampai Saiful itu digeret, ya kan, dipukul. Waduh, kalau jadi aku sih udah deh. Ya itu makanya, ya nggak tahu ya lawyernya seperti apa ya. Kalau gue sih nggak bisa, nggak terima. Tapi kan bicara soal kejadian kan sekarang juga polisi itu udah dibebas tugaskan. Iya. Nah, ya kan, karena merasa emang posisi polisi itu bersalah dan tidak pas nggak polisi itu dibebas tugaskan. Ya seharusnya sih tetap dilaporkan Propam juga ya, biar dia selain bebas tugas kan harus ada efek jerahnya juga dong. Jangan cuma bebas tugas saja, harus ada sesuatu yang ya gimana ya, dia kan mempermalukan orang. Coba gantian kita seperti apa kalau dipermalukan, coba. Harusnya dirilis juga ini polisi-polisi yang melakukan, ya kan, kekerasan pada saat kejadian, ya kan, harus dirilis juga. Jangan cuman artisnya aja kira nggak bersalah, wah akhirnya malu gitu. Janganlah, karena harus saling menghargai lah, karena tetap hukum itu kan baku gitu loh. Jangan lu merasa mentang-mentang kepolisian, ya elah baru Polsek Tambora, orang Polda aja kalau nangkap nggak begitu, baru Polsek gitu. Jadi mohon atensi untuk Kapolri gitu atas kejadian ini. Kan terakhir dari Polres Jakarta Barat sudah merilis kemarin pelaku penangkapan itu sudah dibebas tugaskan. Iya. Maksudnya perasaannya gimana Kak? Sudah penangkap? Ya bagus. Memang itu harus dilakukan, karena kalau sampai itu tidak dilakukan, itu akan memalukan dari pihak kepolisian sendiri gitu loh. Karena memang semua kan ada SOP gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena. Dan itu pelajaran juga untuk oknum yang melakukan itu. Baru tingkatannya apa sih jabatannya? Baru di Kapolsek Boy ya, belum di Polda Metro. Ini arogan sekali ini. Ini kejadian sangat arogan dan sangat memalukan. Tidak ada peri kemanusiaan. Jadi memang harusnya dibebas tugaskan dan itu bagus. Jadi untuk kedepannya mohon pihak kepolisian harus benar-benar lebih sigap lagi dengan oknum-oknum anggota kepolisiannya. Tidak boleh melakukan semena-mena gitu. Tapi menyayangkan nggak sih dengan pengacaranya yang tidak Ya kalau makanya aku jujur, aku sih sebagai lawyer aku kecewa dengan pengacaranya. I'm so sorry ya, karena terlalu lemah. Kalau gue jadi lawyernya udah selesai tuh hari itu juga gitu loh. Pasti aku akan tindak tegas, nggak bisa. Ya kita buat apa pakai pengacara kalau pengacaranya lemah begitu? Mendingan gak usah pakai pengacara kalau aku ya. Makanya butuhnya kita orang hukum itu benar-benar harus sigap, harus jelas gitu. Dan dulu aku juga pernah kan sempat ada kejadian yang sempat aku di TO ya ini itu, gue hadepin sendiri selesai detik itu juga. Itu sampai Sunan Kalijaga 10 jempol tuh buat Barbie. Karena aku ngomong gini karena aku pernah juga diperlakukan seperti itu gitu loh. Tapi aku 12 jam selesai, gak pakai 3-4 hari gitu. Nah itu juga karena kearoganan gitu loh. Tapi pada saat itu masih baik-baik lah, masih ada sopan santun. Sehingga aku juga
selesai gitu loh. Tapi kalau ini, kalau aku jadi lawyernya, apalagi sampai 4 hari, waduh, udah kekerasan, dipermalukan, dilecehkan, wah udah nggak ada ampun gitu.